Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1924, adalah hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Awal mula masa kelam umat Islam, karena pada hari itu adalah hari di mana runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani di Turki. 3 Maret 1924 adalah awal runtuhnya kekhalifahan umat Islam. Sejak 100 tahun yang lalu umat Islam menjadi umat yang kehilangan induknya, umat yang tidak lagi dipimpin oleh seorang khalifah, umat yang centang perenang, yang tidak tahu mau kemana mengadu, yang itu diprakarsai oleh seorang Mustafa Kemal Atatürk, tokoh sekuler dari Turki yang didukung kuat oleh negara Inggris, yang akhirnya sejak saat itu, saudaraku yang dirahmati Allah, negara Islam yang dulunya dari Masyrik sampai ke Maghrib, dari kita yang di daerah Indonesia sampai ke daerah Maroko yang paling barat, adalah satu di bawah kekhalifahan Turki Utsmani yang kemudian dipecah belah oleh Inggris, yang akhirnya menjadi negara-negara kecil, negara-negara kecil, negara Arab yang dulunya bersatu menjadi negara yang berpecah belah. Yang ditanamkan adalah nasionalisme, bukan lagi ukhuwah Islamiyah. Dan yang akhirnya yang terjadi, yang salah satu menjadi bagian yang terpecah dari khalifahan itu adalah negara Palestina, sehingga Inggris mempetak-petakkan negara Islam. Dan yang terjadi pada hari ini, hancur Palestina, dibantai oleh Yahudi laknatullah alaihim. Yang ketika itu di masa Sultan Abdul Hamid, salah satu singa terakhir kekhalifahan Turki, datang orang-orang Yahudi ingin membeli tanah di Palestina. Mereka bawa puluhan bahkan kepingan emas kepada khalifah, kepada Sultan Abdul Hamid. Tetapi Sultan Abdul Hamid mengatakan bahwa Palestina direbut dengan darah para syuhada, maka tidak pantas dan tidak berhak aku menjualnya kepada Yahudi. Tapi pada hari ini, saudaraku yang dirahmati Allah, setelah runtuhnya kekhalifahan, enak saja mereka menghancurkan, membunuh, menyiksa saudara kita, yang sampai pada hari ini ketika kita dengan tenang melakukan sahur dan buka puasa bersama, saudara-saudara kita harus menerima dentuman bom. Mereka harus teraniaya dan tersiksa dengan serangan Israel Yahudi laknatullah alaihim. 100 tahun yang lalu, saudaraku yang dirahmati Allah, 1924 menjadi awal masa kelam kita umat Islam. Apakah ada hubungan kita Indonesia dengan Turki Utsmani? Tentu jawabannya coba kita lihat. Menara-menara masjid kita, di ujung kubah masjid kita, lambangnya adalah bulan sabit. Bulan sabit itu tidak ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bendera Rasulullah itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada bulan sabit. Jadi bulan sabit itu lambang apa? Bulan sabit itu lambang Turki Utsmani. Dengan dinaikannya itu di kubah-kubah masjid kita, di menara-menara masjid kita, lihat, itu menunjukkan bahwa dulu keterkaitan kita, kesultanan-kesultanan yang berdiri di Indonesia sangat berkaitan erat dan mempunyai hubungan diplomatis dengan Kesultanan Turki Utsmani. Bahkan Kesultanan Samudra Pasai di Aceh pernah mengirim surat kepada Sultan Abdul Hamid meminta pertolongan ketika penjajah Belanda dulu melarang umat Islam Aceh untuk menunaikan ibadah haji. Sampai surat itu kemudian ke tangan Sultan, dan Sultan dengan tegas memberikan ultimatum kepada Belanda untuk segera mencabut larangan haji itu. Menunjukkan bahwa Indonesia dahulunya juga merupakan bagian Turki Utsmani. Begitu juga dengan Sultan Jogja Hamengkubuwono ke-10 juga mengatakan bahwa Kesultanan Jogja juga sangat erat kaitannya dengan Kesultanan Turki Utsmani.
Ketika Mustafa Kemal Atatürk, tokoh sekuler yang menghancurkan kedaulatan Islam ini, berkuasa, dan jadilah Turki sebagai negara yang sangat sekuler, bahasa Arab dilarang, memakai jilbab dilarang, kemudian suara-suara pengeras suara ke masjid juga dilarang, simbol-simbol keagamaan dilarang, bahkan pakaian yang dibudayakan adalah budaya-budaya Eropa dengan menggunakan rok mini, karena mereka kiblatnya bukan lagi kepada Islam, tapi kiblatnya adalah Eropa pada saat itu. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuluh-puluh tahun Turki hidup dengan kehidupan yang sekuler. Antara kehidupan agama dengan beragama, semua simbol-simbol Islam dilarang dan dihapuskan. Tapi ada satu yang tidak dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk, yaitu Madrasah Imam wal Khatib. Ada sebuah sekolah, yang sekolah itu adalah sekolah yang membina para imam dan para khatib. Berpuluh-puluh tahun sekolah itu bertahan, perlahan tapi pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sekolah Madrasah Imam wal Khatib ini akhirnya lahir seorang pemimpin Turki yang pada hari ini disegani oleh dunia. Pemimpin Turki yang pada hari ini berani menentang Israel dan Amerika serta sekutunya ketika mereka melakukan pembantaian terhadap rakyat Muslim Palestina. Pemimpin Turki yang disegani itu adalah Muhammad Recep Tayyip Erdogan, alumni dari Madrasah Imam wal Khatib. Turki yang dulunya adalah Istanbul adalah merupakan bekas daripada kekaisaran Bizantium. Dahulu ada sebuah gereja besar yang bernama Hagia Sophia, yang kemudian direbut oleh seorang sultan, yaitu Muhammad Al-Fatih, yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taftahunna Konstantiniyah, kalian satu saat akan menaklukkan Konstantinopel. Ni'mul jaishuha, sebaik-baik pasukan adalah pasukan saat itu. Wa ni'mul amir amiruha, dan sebaik-baik pemimpin juga adalah pemimpin saat itu. Maka Muhammad Al-Fatih adalah pembuktian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dan menaklukkan mereka, tetapi bisa ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dikuasai, bahkan Turki Utsmani berkuasa lebih dari 600 tahun lamanya, baru tahun 1924 runtuh di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari runtuhnya Turki Utsmani 100 tahun yang lalu? Pelajaran yang kita ambil pertama adalah bahwa kaitannya, kolerasinya dengan kita yang ada di negeri ini adalah bahwa kita sebagai umat Islam harus punya optimisme, punya keyakinan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melihat pada hari ini kita umat Islam terpuruk di berbagai bidang, terpuruk di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, tapi kita harus optimis sebagaimana optimisnya Mesir, bagaimana optimisnya Turki, yang kemudian lahir Recep Tayyip Erdogan sebagai pemimpin mereka. Kita tidak boleh putus asa melihat segala macam cobaan yang sedang kita hadapi. Keterpurukan yang kita hadapi saat ini harus kita hadapi sebagaimana Turki menghadapi. Kita sekolahkan anak-anak kita yang pada hari ini rumah-rumah tahfiz sudah bertabur banyaknya. Pesantren-pesantren sudah di mana-mana. Tanamkan nilai-nilai pendidikan agama kepada anak-anak kita yang mudah-mudahan satu saat nanti, kalaupun mungkin bukan di masa kita, tapi satu saat akan lahir pemimpin terbaik untuk negeri ini, dari sekolah-sekolah itu, dari pesantren-pesantren itu, yang akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi yang perlu kita catat,
Setelah kita berupaya mendidik anak-anak kita ke sekolah-sekolah terbaik untuk menanamkan nilai pendidikan dasar agama, kita juga harus membenahi diri kita sebagai umat. Karena pemimpin adalah cerminan daripada rakyatnya. Pemimpin yang lahir adalah menunjukkan bahwa memang seperti itulah rakyatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau amana ahlul qura lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Kuncinya tidak lain adalah ketika kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah, kita perbaiki diri kita berupaya semakin mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Setelah runtuhnya Turki Utsmani, kita pun menjadi negara-negara kecil yang bisa dipetak-petakkan oleh Barat. Maka kemenangan dan kebangkitan itu tidak lain dan tidak bukan ketika kita berupaya untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saudaraku yang dirahmati Allah, sesuai dengan hadis yang dinyatakan oleh Nabi, akan datang zamannya yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang masanya di mana pada saat itu, kata Nabi, orang akan mengepung kamu bagaikan mengepung meja hidangan. Orang akan mencabik-cabik kamu sebagaimana orang mencabik-cabik makanan di atas meja hidangan. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma izin ya Rasul. Apakah kami sedikit pada saat itu ya Rasul? Rasulullah mengatakan, bal antum yauma izin kasir. Itu banyak, kalian umat yang mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tapi kalian persis bagaikan buih di lautan. Wala yaqzifannallaha fi suduri aduwikumul mahabata minkum. Pada saat itu Allah cabut kehebatanmu di masa musuhmu. Allah cabut kehebatanmu umat Islam di mata musuh-musuhmu. Dulu ketika daulah Utsmani, dulu ketika daulah Bani Abbasiyah, dulu ketika Bani Umayyah berkuasa, orang mikir 100 kali untuk menyerang umat Islam. Orang berpikir 100 kali untuk menghantam umat Islam. Tapi pada hari ini orang sudah tidak lagi takut terhadap umat Islam, karena umat Islam bisa dibeli, umat Islam bisa dikotak-katik. Umat Islam harganya 100.000, 150.000. Bayangkan ada caleg non muslim duduk di komplek yang semuanya masyarakatnya muslim, satu kampung Islam, tapi caleg yang duduk adalah non muslim. Terjual imannya dengan 150-200.000. Dan pemimpin yang akan datang, tidak akan lagi orang berpikir apa visi misinya, apa programnya, apa yang mau dibuat. Masyarakat sebagian besar sudah tidak lagi mementingkan apa programnya, apa visi misinya. Yang terpenting bagi mereka adalah siapa yang bayar paling besar, itu yang akan dipilih. Dan ini yang akan kita hadapi ke depan. Bukan programnya apa, bukan yang peduli kepada umat, bukan yang peduli kepada pendidikan Islam, bukan yang peduli kepada agama, tapi siapa yang sanggup bayar paling mahal, itu yang akan terpilih dan yang akan menang. Bagaimana kita mau maju, bagaimana umat ini akan besar kalau semua cara berpikir kita pada hari ini, maka Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu akan mau merubah dirinya sendiri. Kalau mental kita masih mental seperti ini, maka pemimpin yang lahir juga adalah pemimpin yang mencerminkan rakyatnya. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak lain dan tidak bukan, kita tetap optimis, yakin dengan pertolongan Allah sebagaimana Turki optimis dan pada hari ini segani. Maka mari sekolahkan anak-anak kita, suatu saat mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin di negeri ini, pemimpin yang alim, pemimpin yang saleh, yang menguasai, sehingga bisa memakmurkan dan menjadikan negeri ini negeri terbaik. Dan begitu juga Allah hanya akan merubah kita kalau kita mau merubah diri kita. Maka tantangan kita ke depan adalah pemilihan-pemilihan kepala daerah, pemilihan-pemilihan yang lainnya. Maka mari jadikan momentum
untuk memilih pemimpin terbaik. Jangan sampai mental kita hanya mental bayaran, siapa yang paling bisa membayar terbanyak dan itulah yang akan menang. Maka kalau itu terjadi, maka kita siap-siap, maka kita akan dipimpin cerminan daripada diri kita sendiri, masyarakat. Semoga Ramadan menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Pelajaran dari 100 tahun runtuhnya Turki Utsmani menjadi momentum dan semangat bagi kita untuk kebangkitan kita Muslim Indonesia, khususnya Kabupaten Labuhan Batu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.